Bagaimana polemik bisa terjadi mengenai uang yang mengendap di Pemda Provinsi Jawa Barat? Begini penjelasannya. Besaran pendapatannya relatif tinggi, pengeluarannya relatif tinggi. Kemudian pertanyaannya, kok belanja terbaik masih ada uang yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro? Nah, karena pembayaran kegiatan pembangunan itu tidak langsung dibayarkan sekaligus. Sebagai contoh misalnya, ada lelang pekerjaan jalan. Nilai lelang pekerjaan jalannya misalnya totalnya 1 triliun. Yang 1 triliun itu tidak langsung dibayarkan begitu kontrak 1 triliun dibayarkan, maka dibagi menjadi 3 termin. Ada termin pertama biasanya 20-30%. Kemudian termin kedua, termin ketiga. Kenapa dibikin termin-termin? Agar pekerjaannya terkendali, sehingga jasa yang diterima kemudian dibayarkan. Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU. Kemudian memang di provinsi, di kabupaten kota ada yang disebut dengan penyimpanan deposito on call, yaitu uang yang tersedia di kas daripada di giro sangat rendah bunganya, lebih baik disimpan di deposito. Depositonya biasanya ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Tetapi deposito itu on call, bisa dicairkan kapan saja untuk kepentingan pembangunan. Kemudian bunganya itu menjadi pendapatan lain-lain yang itu juga bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah. Tidak lari ke perorangan, kembali lagi ke kas daerah. Nah, kemudian nyimpan uangnya di mana? Kalau pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bank Jabar, disebutnya kas daerah. Kas daerahnya itu dalam bentuk giro. Nah, itulah mekanisme pengelolaan keuangan di daerah. Kemudian kalau kemarin dinyatakan di deposito itu tidak boleh karena bunganya itu takut dinikmati oleh perorangan dan kembali ke kasda, maka giro adalah jalan yang terbaik. Tetapi kalau hari ini juga nyimpen di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau di lemari besi, kan itu justru lebih rugi lagi. Nah, seluruh rangkaian mekanisme itu kembali pada persoalan pengelolaan belanja. Sekali lagi, belanja pemerintah daerah itu tidak bisa sekaligus. Serapan anggaran memang harus tinggi, tetapi harus terkendali dengan baik. Kalau hanya diserap saja tapi tidak ada manfaatnya, buat apa? Diserap misalnya hanya untuk perjalanan dinas, diserap hanya untuk biaya seminar, diserap hanya untuk diskusi, diserap hanya untuk beli pakaian dinas, diserap hanya untuk belanja makan minum. Manfaat bagi masyarakatnya tidak ada. Diserap untuk bayar listrik sehingga listriknya nyalanya lebih lama, untuk bayar air. Manfaat untuk publiknya tidak ada, kurang, bukan tidak ada, kurang gitu loh. Tetapi di Pemprov Jabar itu diserap untuk apa? Untuk diutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Kalau hari ini masih ada angka 2,5 triliun, nanti di tanggal 30 Desember jumlah itu akan nyusul.